yaitu ada asam sitrat yang sering ditemukan pada minuman ringan dan juga ada asam asetat yang terkandung dalam cuka. Selanjutnya akan dibahas mengenai kasus nyata tentang pengatur keasaman. Pada tahun 2020, pemerintah BPOM telah menemukan telah tersebar luasnya cuka secara ilegal tanpa izin resmi dari BPOM. Cuka tersebut berkomposisi dari asam teknis, bukan asam untuk food grade. Hal ini dapat menyebabkan pengkonsumsinya menderita keracunan, bahkan bisa sakit perut, iritasi lambung, dan penyakit-penyakit yang lain yang mungkin kita tidak ketahui. Hal ini sangat berbahaya bagi kita semua. Akan tetapi pemerintah BPOM mengambil langkah cepat dengan menarik semua produk di pasaran. Lalu juga pemerintah memberikan edukasi terhadap pelaku oknum yang telah membuat hal tersebut. Oknum tersebut adalah produsen rumahan kecil di Jawa Tengah. Hal ini tidak harus terulang kembali karena dapat membahayakan kita semua. Produk keasaman aman digunakan jika sesuai dengan batas yang dianjurkan oleh BPOM. Pada asam sitrat, batas yang dianjurkan yaitu sekitar 3 gram per kilogram dalam minuman ringan. Jika melebihi dosis, asam dapat merusak lapisan lambung serta menimbulkan gejala seperti nyeri dan mual. Untuk perhitungan penggunaan keasaman, batas dosis yang dianjurkan dibagi dengan 1 sendok takar atau setara dengan 1250 mg, kemudian dikalikan dengan berapa banyak produk yang akan digunakan. Nah, teman-teman udah tahu kan betapa bahayanya bahan tambahan pangan jika digunakan tanpa takaran saji. Jadi kami menghimbau teman-teman semua untuk membeli produk pangan yang sudah memiliki izin edar dan sudah memiliki label. Yang kedua, kami menghimbau teman-teman untuk membaca label pada produk pangan yang sudah teman-teman beli. Yang ketiga, teman-teman jangan tergiur terhadap barang-barang curah yang murah dan ilegal atau tidak memiliki keamanan pangan karena itu belum tentu memiliki keamanan yang tinggi dan dapat dikonsumsi. Yang keempat, teman-teman dapat menggunakan bahan tambahan pangan dengan takaran saji yang diberikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, ini opsional, teman-teman dapat melakukan pelatihan keamanan pangan secara berkala. Terima kasih. Penggunaan BTP dalam pengatur keasaman memang penting dalam industri pangan, tetapi tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan menggunakan dosis sesuai yang ditentukan. Mari kita menjaga makanan yang akan kita konsumsi agar tetap aman dan sehat. Jangan lupa untuk selalu mengecek label sebelum membeli produk makanan. Bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP digunakan dengan tujuan membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, serta mengawetkan pangan. Prinsip penggunaan BTP. BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Dalam memproduksi pangan olahan harus tetap menerapkan hygiene sanitasi dan cara produksi pangan olahan yang baik. Bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan olahan yang baik, menyembunyikan kerusakan pangan. Cara memilih BTP dengan benar. 1. Baca peraturan terkait BTP. 2. Pilih BTP yang sesuai.
3. Membeli BTP dengan nomor izin edar. Untuk menjamin keamanan pangan, maka perlu dilakukan penimbangan dan pengukuran BTP dengan teliti. Terdapat 2 pengaturan batas maksimal penggunaan BTP. Pertama, BTP dengan batas maksimal penggunaan numerik, yaitu BTP yang memiliki konsentrasi maksimal yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Jika terdapat lebih dari 1 BTP yang diizinkan untuk digunakan dalam satu jenis pangan, pilihlah BTP dengan batas maksimal penggunaan lebih kecil. Kemudian yang kedua, BTP dengan penggunaan secukupnya. Maka gunakan sesedikit mungkin sampai menimbulkan efek yang diinginkan. Penggunaan BTP secara lebih terperinci bisa diketahui dalam peraturan Badan POM yang dapat diakses melalui website jdih.pom.go.id. Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan BTP dapat diakses melalui subsite standarpangan.pom.go.id pada fitur Ayo Cek BTP. Atau menggunakan aplikasi Ayo Cek BTP pada smartphone. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.